hate speech itu atau caci maki itu nggak perlu harus dibawakan dengan teriak-teriak. Nggak harus, nggak harus. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar ceramah yang kelihatannya lembut, itu yang bahaya. Nanti tak ajari. Merdeka. Saya ditemani oleh Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid, SEMM. Selamat datang di studio, Pak Jenderal. Terima kasih. Merdeka, salam Pancasila. Salam Pancasila, itu salamnya kita semua sekarang ya? Salam kita semuanya. Di BNPT juga begitu? Ya, itu sebagai vaksinasi radikalisme. Salam Pancasila. Ya, jadi kan orang radikal itu biasanya anti Pancasila. Tapi Pak Ahmad cerita sedikit tentang perjalanan Pak Ahmad dari perwira polisi lulus kemudian akhirnya berakhir sebagai Kapolsek ya di Banjarsari. Oh, itu masa Solo. lalu. Masa lalu. Cerita masa lalu. Ya. Jadi saya sebagai lulusan Akpol ya, Akademi Kepolisian. Ya. Lulus 1989, kemudian berdinas pertama di Surabaya. Setelah itu kami kena program untuk menjadi instruktur di Akademi Kepolisian. Kemudian dari Akpol dikirim ke Magelang untuk jadi instruktur atau Danton Chandra di Muka. Instruktur Chandra di Muka itu basic pendidikannya untuk Akabri ya saat itu. Akabri. Nah setelah itu baru kami kurang lebihnya dari 92 sampai ke 3 tahunan lah ya, sampai ke 95 ya. 95 baru kami jadi dinas di Polsek Salatiga Utara. Sempet ya itu cuman kurang dari setahun, baru setelah itu masuk dipromosikan di Polsek Banjarsari Solo. Jadi wilayahnya Pak Presiden ke-7 kita. Ya. Ini tahun berapa ya berarti ya Pak? Berarti sekitar tahun 95 akhir ya. Karena saya itu keluarga besarnya Nahdlatul Ulama. Jadi adik saya pesantren, mbah saya juga kiai, santri gitu. Sementara saya sendiri nggak pernah nyantri. Saya sekolahnya SD di SD Muhammadiyah, SMP-nya SMP Negeri, SMA-nya di Muhammadiyah di Jogja. Nah, sehingga giroh keagamaan, semangat keagamaan saya tinggi. Ya. Nah, setelah itu kebetulan setelah jadi Kapolsek, otomatis yang dicari kira-kira pesantren yang hebat yang mana ini. Nah saat itu yang terkenal dan dianggap bagus oleh masyarakat itu adalah Pondok Pesantren Al Mukmin Ruki. Ya, tempat Ustadz Abu Bakar Basir. Karena saat itu di situ tidak hanya dilatih atau dididik ilmu agama, tapi juga disiplin semi militer. Yang belakangan terkenal namanya Iqdad, latihan perang untuk persiapan jihad gitu. Cuman waktu itu kan masyarakat belum paham. Padahal undang-undangnya bagus waktu itu, ada undang-undang nomor 11 PNPS tahun 63 tentang undang-undang anti subversif ya, untuk pengamanan negara itu ya, untuk keamanan negara. Nah itu yang dicabut tahun 98, pasca reformasi dicabut. Nah begitu itu dicabut maka ideologi-ideologi transnasional itu masuk. Sehingga muncullah ada Hizbut Tahrir, kemudian Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Daulah, dan lain sebagainya. Artinya bahwa undang-undang itu adalah undang-undang sebenarnya untuk mengamankan atau perlindungan terhadap ideologi Pancasila. Cuman kenapa saat itu? Karena waktu itu memang belum pada paham tentang radikalisme ya di dalam agama ini. Cuman yang harus dicatat begini, tidak ada kaitannya ekstremisme, radikalisme maupun terorisme dengan semua agama, nggak ada kaitannya. Jadi keterkaitan itu lebih pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Itu yang terjadi pertama kali Pak Ahmad mengenal radikalisme. Iya. Ketika kemudian jatuhnya seolah mondok di Ngeruki kah atau? Ya istilahnya jadi begini, radikalisme dalam agama ya sekali lagi nggak ada kaitannya ya, tapi ini adalah pure, ini adalah oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Para ulama sepakat
ya, bahwa radikalisme atau ekstremisme dalam agama yang bisa berujung pada terorisme mengatasnamakan agama itu, ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi agama yang bersumber dari firman ilahi, ya, untuk kasih sayang semesta, untuk rahmatan lil alamin lah kalau dalam konteks Islam, itu terdistorsi, ya, menjadi rahmatan lil kelompok, lil partai, lil golongan. Gitu loh. Nah, ini yang sering disebut isme. Radikal itu kan sebenarnya bisa bagus kan? Betul, betul. Oke, radikal kan berasal dari kata redik, Ya. akar. Ya. Kembali ke akar. Kembali ke akar. Jadi berpikir, bersikap secara mengakar, out of the box itu kan bagus ya. Ya. Tapi ketika menjadi isme itu konotasinya atau cenderung menjadi ekstrim. Saya bertanya, komunis bagus nggak? Ada bagusnya kan? Ada bagusnya. Liberalis Ada bagusnya. Kapitalis ada bagusnya. Tapi ketika isme, jadi komunisme, liberalisme, Islamisme itu menjadi politik. Menjadi hulu atau istilah berlebihan. Nah, itu yang kecenderungan ekstrim. Sama katakanlah sekali lagi biasanya ekstremisme, radikalisme, terorisme ini menunggangi agama mayoritas di suatu negara. Ya. Atau di suatu wilayah. Dimanapun. Dimanapun. Maaf kata ya, kalau kita bicara terorisme di Myanmar, ya, korbannya justru umat Islam kan. Ya. Harus eksodus ratusan ribu. Pertama kali kaget begitu tahun 2014 saya lihat, ini juga ada di Myanmar ya, biksu itu ya. Ya, oknum. Betul. Yang beragama Buddha. Ya. Kita bicara terorisme di India, di Sri Lanka. Irlandia otomatis. Kita bicara teroris yang separatis KKB itu. Pelakunya oknum yang beragama Kristen, di sana mayoritas Kristen. Nah, kebetulan di Indonesia itu kan secara umum itu kan mayoritas Muslim. Sehingga semua para teroris yang kami tangkap, kami proses hukum, KTP-nya Islam. Ini yang terjadi. Karena apa? Agama dipolitisasi, dimanipulasi dan distorsi. Sehingga radikalisme terorisme mengatasnamakan agama sejatinya adalah fitnah bagi agama. Ya, tapi pada saat itu ketika kita bicara ada di dalam lingkaran kan kita sama sekali nggak ngerti. Seperti Pak Ahmad waktu itu masuk, bahkan sadar, ikutan, bisa ngomong ini setelah sadar. Itu sampai kepingin. Itu namanya kayak OTG, tau nggak OTG? Apa tuh? Orang terpapar tanpa gejala, tanpa sadar. Kalau COVID-19 itu virus biologi, ya. Penularannya lewat droplet. Ini virus ideologi. Virus ideologi ini penularannya lewat penglihatan dan pendengaran. Sehingga di sini tokoh agama, kaum penceramah itu menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar. Kalau tokoh agamanya, penceramahnya menceramahkan sesuatu yang moderat, yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang mempersatukan, ya, yang kasih sayang semesta, ya, yang mengajarkan perilaku budi pekerti yang luhur, maka itu menjadi pintu keluar potensi radikalisme. Di satu sisi sangat strategis sekali ya. Sangat strategis. Tapi di lain sisi ketika penceramahnya atau tokohnya itu berceramah secara intoleran, radikal, maka menjadi pintu masuk radikalisasi tadi. Iya, iya. Apa ciri-ciri dari dakwah atau ceramah bukan dari apa yang disampaikan ya, tapi dari gaya atau karakteristik narasi. Apa indikator radikalisme? Indikator radikalisme. Ya. Mereka itu gerakan politik kan. Maka yang pertama indikatornya mereka mengajarkan supaya kita anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti di sini maknanya sikap membenci. Mereka membangun sikap kebencian, sikap permusuhan, serta social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Dengan hate speech, fitnah, hoax, adu domba, caci maki. Ini nggak perlu teriak-teriak ya sebenarnya. Apanya? Hate speech itu atau caci maki itu nggak perlu harus dibawakan dengan teriak-teriak. Nggak harus. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar ceramah yang
Yang kelihatannya lembut. lembut, itu yang bahaya. Nanti tak ajari. Ya kan. Nah setelah itu mereka dibangunlah itu jamaah atau umat itu eksklusif. Setelah eksklusif apa yang terjadi? Karena di situ didoktrin namanya doktrin takfiri. Takfiri itu berasal dari kata-kata kafir kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arabnya kafaro. Jadi menutup dari segala kebenaran. Artinya hatinya itu ditutupi dari segala ini. Artinya memunculkan kesombongan, arogansi, superior, hegemonis lah gitu ya. Eksklusivitas itu. Eksklusivitas. Apa yang terjadi setelah itu otomatis intoleransi terhadap keragaman. Sehingga tidak terbangun yang namanya kesetaraan. Ya. Jadi dengan proses itu sampai pernah ditangkap juga Pak? Siapa? Ahmad. Lucunya, andai kata saya itu ada di saat ini, mungkin saya ditangkap Densus. Tapi saat itu negara belum paham. Negara pahamnya kalau belum melakukan aksi, itu belum bisa ditangkap. Padahal virus itu sudah ada. Kenapa? Saya sempat mau berangkat ke Afghanistan. Sehingga saya mempersiapkan diri dengan namanya IDAT, latihan perang tadi. Nah, karena sering latihan perang, mempersiapkan diri untuk berangkat ke Afghanistan, maka otomatis jarang masuk kantor dong. Kan begitu ya? Begitu jarang masuk kantor, ya dinilai kurang bagus, ya akhirnya dipindah ke pusat. Maksudnya pusat Polda. Dari Polsek ke Polda. Polda, ya. Belum ada jalan tol kan. Tambah jauh. Begitu tambah jauh, tambah nggak pernah masuk kantor kan begitu. Akhirnya disidang disiplin. Karena saat disidang disiplin, yang nyidang saya orang non-muslim, kebetulan saya anggap kafir. Nah di situ saya tambah pasal. Orang radikal itu cenderung sensitif. Ya, apalagi menghadapi orang yang berbeda. Sudah kami anggap kafir, ya keras lagi. Ya ini kesempatan ya. Titik baliknya di mana Pak? Nah akhirnya kan saat itu kena vonis 21 hari saya. Karena dianggap indisipliner dan insubordinasi melawan atasan. Titik baliknya pertama hidayah. Emangnya Mas Arto bisa nyadarkan orang lain? Menyadarkan diri sendiri aja nggak bisa. Semua karena Tuhan. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hidayah itu muncul, artinya kan tadi takfiri tadi mulai kebuka kan oleh Tuhan. Sehingga mau dan bisa berpikir secara logik. Yang ketiga adalah fenomena lingkungan, pergaulan, mungkin datangnya orang tua, terjadi interaksi, beberapa teman atau kolega, sahabat mencoba untuk menyadarkan. Nah disitulah. Hidayah itu juga kemudian diterapkan dalam konsep deradikalisasi. Oh iya. Coba cerita. Ya, contoh. Ya. Ketika kegiatan di BNPT di Densus selalu berdoa. Kan pasti ada kegiatan baik itu pribadi maupun secara formal ya. Kan ada doa kan. Betul. Nah saat doa itu diwajibkan, dalam doa itu isinya memohonkan kepada Tuhan supaya saudara-saudara yang masih terpapar virus radikalisme itu dibukakan pintu hidayah. Itu selalu salah satu. The power of doa. Ya. Nah kemudian yang kedua, ikhtiar, upaya-upaya secara soft approach, pendekatan soft. Dengan apa? Dengan yang namanya kesiapsiagaan nasional. Nah kesiapsiagaan nasional itu apa? Kesiapsiagaan ideologi. Ini kan ideologi, ini kan virus ideologi nih. Nah kesiapsiagaan ideologi itu dengan apa? Mereka yang masih belum terpapar, ya tapi tetap potensi terpapar, supaya tidak terpapar, supaya imun, maka diberikan vaksinasi ideologi. Dengan apa? Diskusi. Kayak sekarang ini kan kita dalam rangka diskusi, tapi ada nuansa vaksinasinya kan gitu. Edukasi ya untuk memvaksin supaya imun. Baru yang ketiga, mereka kalau sudah memang terbukti ataupun ada unsur-unsur tindak pidana teror dan berpotensi melakukan aksi teror, sebelum melakukan aksi kita upaya preventive strike atau preventive justice. Sekarang sudah boleh tuh ya? Oh sudah boleh semenjak 2018 dengan undang-undang yang baru. Zaman saya belum ada. Ya. Ini kayak
Singapura atau Malaysia ya punya undang-undang. Kalau yang seperti Singapura atau Malaysia itu undang-undang ISA, Internal Security Act, itu lebih mirip undang-undang anti subversif. Oh, jadi nggak boleh langsung comot yang sekarang? Sebenarnya lebih boleh. Oke. Lebih boleh. Lebih boleh. Ini kan undang-undang kita sekarang boleh, nomor 5 2018, itu revisi undang-undang sebelumnya. Yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2023. Pasca reformasi dong. Pasca reformasi. Nah gitu. Kalau masih pakai undang-undang anti subversif enak sekali. Yeah. Cuma nanti dikira melanggar HAM. Ya. Karena undang-undang itu bisa digunakan untuk preemptive strike atau preemptive justice. Bedakan preventif dan preemptif. Jadi begini, gambarannya gini biar masyarakat juga tahu ya. Terorisme itu kan kejahatan. Ya. Oke, kita menggunakan pendekatan teori kejahatan atau teori kriminologi. Ya. Terjadinya kejahatan disebabkan ketemunya antara faktor niat dan faktor kesempatan. Ya. Nah, terorisme juga demikian pula. Karena terorisme itu kan crime against humanity. Kejahatan kemanusiaan atau extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Niatnya apa ini? Niatnya ini yang namanya FKK, faktor korelatif kriminogen. Adalah faktor yang memicu munculnya niat. Apa saja? Pertama, politisasi agama tadi atau manipulasi agama. Yang kedua, adanya kebencian, dendam. Yang ketiga, kemiskinan, kebodohan. Kan gitu. Yang keempat, politik yang lemah. Ya. Ketika ketemu kesempatan, apa kesempatan? Atau sering disebut polis hasad. Yang pertama, lingkungan yang radikal. Niat ketemu kesempatan, terjadi aksi. Nah, kalau kita ingin tuntas, ya undang-undang yang dulu, yang nomor 15 tahun 2003, itu hanya bisa untuk setelah melakukan aksi, dilakukan tindakan. Nah, yang sekarang, ini dia sudah ada niat, sudah ada kesempatan, unsurnya terpenuhi, belum melakukan aksi, sudah bisa. Pak, cerita sedikit. Ini boleh diminum ya? Boleh. Tentang konsep dasar dari deradikalisasi ya. Saya dengar itu memang produk asli lokal Indonesia. Kemudian sekarang diimplementasi di berbagai negara. Apa titik-titik kritis poin tentang konsep deradikalisasi? Ya. Deradikalisasi adalah suatu konsep, suatu program ya, suatu proses yang terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Kenapa kok negara-negara luar tertarik? Karena Indonesia paling unik sekali dan punya pengalaman. Kompleks. Pengen tahu? Semua jenis terorisme yang ada di dunia ada di Indonesia. Pernah terjadi di Indonesia. Contoh ya. Dulu yang namanya Orde Baru. Itu dalam pendekatan perspektif atau intelijen itu dikenal yang namanya ekstrim kanan. Ya. Yang mengatasnamakan agama. Ya. Namanya EKA, ekstrim kanan disingkat EKA. Ekstrim kiri disingkat EKI yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme. Dan ekstrim lainnya yang mengatasnamakan separatisme, liberalisme, kapitalisme, sekulerisme. Pokoknya yang isme itu. Ketiganya EKA, EKI, ELA ini udah pernah jadi teroris. Ya, yang ekstrim kanan, pemberontakan DITII Kartosuwiryo. Ya, 48. Yang ingin mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Dan ini menjadi genealogi daripada jaringan teror yang ada saat ini. Jamaah Islamiyah, Jamaah Daulah dan lain sebagainya. Ekstrem kiri, pernah terjadi terorisme juga. Ya. Pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso Al-Munawar. Oke. Kemudian ekstrim lainnya pernah jadi teroris, saat ini masih ada juga. Dulu diawali RMS. Separatisme ingin memisahkan diri, RMS Republik Maluku Selatan. Ya. GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang masih ada KKB Papua. Tuh. Terus ada pemberontakan PRRI Permesta yang ingin radikal liberalisme dan radikal kapitalisme. Ya. Teroris juga. BNPT itu disebut counter terorisme nggak di luar Pak? Atau itu lembaga yang berbeda? Di luar negeri ada nggak BNPT sejenis? Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi bedakan Densus dan BNPT. Betul. Ya. Densus itu lembaga atau institusi di bawah Polri ya, di bawah institusi Polri yang tugasnya sebagai
eksekutor di dalam law enforcement. Sementara BNPT itu adalah lembaga non kementerian ya di bawah presiden untuk membuat kebijakan, ya, mengkoordinasikan dan mengimplementasikan. Jadi kami itu tidak menangkap. Ya. Kami selalu mengkoordinir Densus untuk melakukan penangkapan. Dengan globalisasi informasi yang terbuka, generasi-generasi baru, apa tantangannya? Geopolitik global itu juga berpengaruh. Itu yang pertama, yang harus dicatat. Bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme ini sejatinya adalah virus ideologi transnasional yang berpotensi dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetric war atau proxy war. Sehingga tetap kami mengedepankan humanism, soft approach, memanusiakan mereka dalam proses deradikalisasi. Ini yang banyak orang belum tahu. Lain banyak belajar ke kita. Nah, Pancasila itu secara jenius diformulasikan oleh oleh para ulama, tokoh bangsa, tokoh masyarakat yang menjadi founding father bangsa kami, yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Sekali lagi, ini ideologi pemersatu bangsa. Dasar negara. Ini bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Tapi semua silanya itu adalah nilai-nilai agama dan budaya Nusantara. Sehingga semua sila dalam Pancasila itu perintah Tuhan dalam agama. Bangsa kami insya Allah tidak akan hancur atau ada konflik sampai dunia berakhir. Kenapa? Karena bangsa kami memiliki budaya, tradisi maupun kearifan lokal berupa silaturahmi dan gotong royong. Sehingga coba teman-teman para pemirsa bisa googling ya. Bangsa yang paling dermawan di muka bumi itu menurut World Giving Index Nusantara, bangsa Indonesia. Ini yang membuat kemarin salah satu indikator atau faktor yang membuat kita salah satu paling sukses dalam mitigasi COVID-19. Karena toleransi gotong royong tadi. Ya, ini dua hal ini yang penting. Jadi kenapa saya bilang salam Pancasila ya, memang Pancasila ini sebagai kunci untuk mempersatukan heterogenis bangsa. Gitu. Merinding. Artinya BNPT ini sangat strategis untuk bukan hanya menanggulangi sebenarnya ya, tapi menumbuhkan menumbuhkan nilai-nilai itu. Ya, tentu saya bersama BPIP dong. BPIP dan semua lembaga yang lain lah ya. Ini tanggung jawab kita semua. Kami BNPT hanya mengkoordinir. Ya mungkin bahasanya meresonansi. Ada pentahelix itu ya. Ya, pentahelix itu. Pak Ahmad, terima kasih banyak. Oke, makasih. Ini benar-benar menguatkan dan itulah salah satu tujuan kenapa program seperti Podcast Nusantara harus ada dan menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Baik. Makasih. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga ini memberikan gambaran bagi kita betapa pentingnya kehadiran kita semua sebagai bagian dari proses mencintai Indonesia lewat nilai-nilai kebaikan dan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah, non-pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia yang semakin baik. Sampai di episode berikutnya Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara. Dan jangan lupa download dan simak tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.